Saya bisa membayangin bahwa dia lagi gegana, galau, gelisah, merana karena ditinggal pemimpinnya. Karena mungkin biasanya si Joshua sudah tergantung sama Musa. Kadang-kadang kan kita juga seperti itu. Kita tergantung mungkin pada harta, kepada orang yang kita senangi. Kita tergantung kepada sosok. Tapi waktu sosok itu nggak ada, kita bingung. Kita jadi gegana, galau, gelisah, merana. Aduh Tuhan, bagaimana? Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Selamat Natal semuanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab terdapat dalam Joshua 1 ayat 1 sampai 9. Jadi pembacaan atau perenungan kita pagi hari ini adalah terdapat dalam Joshua 1 ayat 1 sampai 9. Saya kasih judul atau tema sharing kita pagi hari ini, 2 nasihat yang harus dilakukan Joshua memasuki tanah perjanjian. Jadi 2 nasihat yang harus dilakukan Joshua memasuki tanah perjanjian. Saya bacakan dulu pembacaan firman-Nya, kita simak baik-baik. Joshua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tanah yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyimak baik-baik pembacaan kita pagi hari ini bercerita tentang bagaimana tanduk kepemimpinan Musa dialihkan kepada Joshua. Jadi Musa hanya berhenti di perbatasan memasuki tanah Kanaan. Ada hal yang dia lakukan yang melanggar Tuhan, sehingga dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan Joshua. Jadi Joshua lah yang harus memimpin bangsa ini dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara tahu, masuk ke tanah perjanjian, ada bangsa-bangsa yang mereka akan kalahkan untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Namun,
sebelum Joshua memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, ada nasihat yang harus Joshua lakukan. Dua nasihat ini menjadi pegangan oleh Joshua untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat ini, nasihat kepada Joshua ini, bukan hanya ditujukan kepada Joshua, tapi nasihat ini juga ditujukan kepada kita memasuki tahun yang baru. Ada dua nasihat. Nasihat apa itu? Yang pertama, nasihat yang pertama. Pasal 1 di ayat 9 itu dikatakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nasihat yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada Yosua adalah agar Joshua menguatkan hatinya dan tidak boleh tawar hati. Nah Bapak Ibu, kenapa Allah menasihati Joshua supaya jangan tawar hati? Kalau saya menaruh posisi saya sebagai Joshua, Bapak Ibu bisa bayangin. Yang dibawa sama Joshua adalah orang-orang yang tidak tahu perang. Karena orang-orang yang jago perang atau yang tahu perang itu mati di padang gurun bersama Musa. Musa sendiri pun tidak bisa masuk. Jadi Bapak Ibu bisa membayangin bahwa orang yang tidak bisa tahu apa-apa melawan bangsa-bangsa yang tahu perang. Bapak Ibu mungkin masih ingat waktu Musa menyuruh 12 pengintai. Waktu mereka pulang, yang 10 bilang begini, kami lihat bangsa enak. Ada orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori. Kalau Bapak baca Alkitab, Bapak Ibu baca Alkitab tentang 4 bangsa ini. Yang dilawan sama bangsa Israel bukan cuma 4 bangsa ini. Ada banyak bangsa yang mereka lawan. Tapi kenapa Alkitab menulis ke-4 bangsa ini? Bapak Ibu harus tahu, orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori adalah orang yang mempunyai kubu atau kota-kota pertahanan yang kuat. Orang yang besar-besar. Sehingga waktu pengintai pulang, mereka kasih tahu kami nggak kuat. Apalagi Joshua masuk ke tanah perjanjian, bawa bangsa yang nggak tahu perang sama sekali. Saya bisa membayangin bahwa dia lagi gegana, galau gelisah merana karena ditinggal pemimpinnya. Karena mungkin biasanya si Joshua sudah tergantung sama Musa. Kadang-kadang kan kita juga seperti itu. Kita tergantung mungkin pada harta, kepada orang yang kita senangi. Kita tergantung kepada sosok. Tapi waktu sosok itu nggak ada, kita bingung. Kita jadi gegana, galau, gelisah, merana. Aduh Tuhan bagaimana? Tapi nasihat Allah kepada Joshua dibilang begini, jangan tawar hati. Bapak Ibu, kita cari tahu dulu, apa itu tawar hati. Tawar hati dalam ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan sesuatu keadaan yang apa Bapak Ibu? Tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, kehilangan keberanian, kecewa, putus asa. Jadi bisa Bapak Ibu bayangin? Jangan tawar hati. Ayo Yosua, Allah bilang sama dia. Kamu jangan tawar hati. Kalau kita baca ayat ini baik-baik. Bukankah telah kuperintahkan. Tuhan tidak menaruh kata, bukankah telah kukatakan. Tapi dia katakan, kuperintahkan. Mau tak mau, Joshua harus berusaha untuk tidak tawar hati. Tidak kehilangan semangat, tidak ada kemauan lagi, kehilangan keberanian, kecewa, putus asa. Hilangkan semua itu Joshua, kata Allah. Demikian juga dengan kita. Kita nggak tahu ke depan, tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, buat kita semua yang hadir pagi hari ini, jangan pernah tawar hati. Apapun yang di depan, Tuhan sudah sertai kita. Bukankah Tuhan sudah katakan pada Joshua,
Kalau kita tidak tawar hati, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Demikian juga dengan kita. Masuk tahun 2022, jangan pernah tawar hati. Memang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Itu yang saya yakini. Tuhan tidak pernah salah. Memang mungkin ada yang kita andalkan dulu. Tapi kalau masuk 2022, sudah tidak ada yang kita andalkan. Andalkan Tuhan. Dan jangan pernah tawar hati. Jangan kehilangan semangat. Jangan kehilangan keberanian. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Nasihat yang kedua. Nasihat Allah yang kedua kepada Yosua. Ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nasihat kedua yang disampaikan Allah kepada Yosua adalah agar Yosua merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta bertindak berdasarkan Taurat Tuhan tersebut dan tidak boleh menyimpang daripadanya. Bapak Ibu, poin yang kedua juga klise memang buat kita. Masuk 2022, nasihat Tuhan buat kita. Yang pertama, jangan pernah tawar hati. Yang kedua, mari kita merenungkan firman Tuhan. Jadi pegangan kita. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu bahwa manusia tidak pernah dimaksudkan menjadi makhluk otonom. Di mana manusia menjalankan hidupnya berdasarkan hikmat dan kekuatannya sendiri. Tidak pernah. Banyak orang berusaha untuk mencoba menjalankan hidup dengan kekuatan dan otoritasnya sendiri. Dia gagal. Buktinya Adam dan Hawa. Itu sebabnya Tuhan memberikan, sering saya bilang, manual book buat kita. Yaitu firman Allah yang menjadikan kekuatan. Kalau kita pegang ini, ayat Alkitab di sini pun tidak akan pernah salah. Yang berkata, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadikanlah Alkitab itu sebagai pedoman hidup. Waktu melangkah memasuki 2022. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam perjalanan kita. Dan beruntung dengan apa yang kita lakukan. Pagi hari ini nasihat Tuhan kepada Yosua menjadi nasihat juga buat kita untuk memasuki tahun 2022. Yang pertama, jangan tawar hati. Bahasa Yunani memang lebih mengartikan lebih keras lagi. Katanya ekaleo. Ekaleo itu artinya mengalami kelelahan jiwa. Jadi jangan tawar hati. Yang kedua, mari renungkan firman Tuhan. Jalani hidup ini berdasarkan firman Tuhan. Bahasa anak muda bilang, orang lempeng-lempeng aja. Sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, pasti berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati kita semua. Siap-siap memasuki tahun 2022. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.